Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Ibu Hoti. Jadi Ibu Hoti adalah guru matematika yang mengajar di SMP Wisata Sanur, yang saya akan ajak berkolaborasi untuk membuat tugas dari program guru penggerak, yaitu supervisi dan coaching. Ya, selamat pagi Ibu Hoti. Selamat pagi Bu Ayu. Ya, jadi sebelum nanti Ibu Hoti mengajar, saya akan mengajak Ibu Hoti untuk praobservasi terlebih dahulu, di mana tujuan dari praobservasi ini untuk mengetahui apa saja tujuan pembelajaran nanti yang Ibu Hoti lakukan, dan bagaimana apa media yang Ibu Hoti gunakan supaya nantinya proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, seperti itu ya. Baik, yang pertama, kira-kira saya ingin bertanya, tujuan pembelajaran yang akan kapan Ibu Hoti akan mengajar ya? Hari Senin depan jam berapa? Kebetulan jadwalnya itu hari Senin jam ke-1 sampai jam ke-3 dari jam 7:30 pagi. Oke. Apa topik yang akan Ibu Hoti bawakan? Untuk saya kebetulan ngajarnya di kelas 8, itu materinya tentang relasi dan fungsi. Terus tujuan pembelajarannya apa Ibu Hoti? Nah, sekarang materinya masuk di fungsi. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami pengertian dari fungsi. Yang kedua itu peserta didik dapat membedakan yang mana yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi. Terus yang ketiga itu peserta didik dapat menentukan nilai dari suatu fungsi. Iya, itu tujuannya. Iya, dapat menentukan fungsi dan dapat menentukan nilai. Terus kira-kira apa saja pengembangan yang hendak Ibu Hoti capai di dalam proses pembelajaran? Dalam proses ini diharapkan peserta didiknya itu dapat dengan sendirinya memahami apa itu pengertian fungsi. Jika diberikan contoh suatu relasi yang berbentuk diagram panah, peserta didiknya dapat membedakan apakah itu termasuk fungsi atau bukan, dan gitu. Dan juga dia bisa menentukan nilai fungsi jika diberikan suatu bayangan. Ya. Dengan topik yang cocok dengan fungsi, kira-kira model apa yang akan Ibu Hoti gunakan? Rencananya saya menggunakan problem based learning. Problem based learning berarti pembelajaran berbasis masalah. Jadi Ibu Hoti memberikan masalah seperti itu. Terus media apa kira-kira untuk menunjang proses pembelajaran di kelas? Jadi saya memberikan suatu masalahnya yang berupa PowerPoint. Jadi sebelumnya saya berikan dulu contoh soal yang sudah berisi pembahasannya. Jadi anak-anak sendiri memahami dulu. Jadi kemudian saya kelompokkan anak-anak untuk mereka berdiskusi dan memecahkan masalah yang saya berikan. Hoti bekerja dalam berkelompok ya. Kira-kira nanti bagaimana cara Bu Hoti membimbing siswa itu? Mungkin ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Bagaimana nanti di akhir pembelajaran melihat keberhasilan dalam proses pembelajaran seperti itu? Nah, sebelumnya kan di awal pembelajaran itu saya berikan seperti tes diagnostik yang di awal pembelajaran. Jadi saya tahu mana siswa yang sudah memang kelihatannya lebih mampu. Jadi di suatu kelompok itu saya bagi ada siswa yang mampu dan yang kurang mampu. Jadi siswa yang mampu itu akan membantu membimbing temannya yang kurang mampu. Sudah tidak sabar sekali menyaksikan Ibu Hoti mengajar. Berarti kita ketemu di hari Senin nanti ya Bu Hoti ya, untuk di kelas 8B ya. Terima kasih untuk hari ini Bu Hoti. Ya baik, selamat pagi. Dari umat Om Swastiastu. Selamat pagi adik. Gimana, sudah siap mengikuti pembelajaran? Oke, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Adi. Nah, ada yang masih ingat apa
dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Kemudian salah satu kelompok nanti akan mempresentasi petunjuknya gimana. Ada pertanyaan sebelum kita mulai mengerjakan? Tidak, sudah jelas? Sudah. Silakan bisa langsung dikerjakan dulu ya. Ada di kelas 10 bisa. Hai semuanya. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang mau maju untuk soal yang pertama? Kelompok mana? Ya, oke. Kelompok 2, silakan. Perwakilan 2 orang bisa menjelaskan di depan. Nama saya Nilayah Karina, kelompok 12. Di sini saya akan yaitu diketahui adalah min 1, jadi 10 dikali min 1. 10 kali min 1 adalah min 10. Dan min 10 dikurang 2 sama dengan 12. Jadi hasil dari min 1 adalah min 12. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kenapa bisa min 10 dikurang 2 itu sama dengan min 12? Karena ini min 10 kan, terus ditambah lagi 2 dan 12. Ya. Apakah saya ingin bertanya? Tidak. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mewakili yang dikasih Bu Hoti. Jika hasil soal yang dikasih Bu Hoti, F itu sama di dalam kurung 2 sama dengan 10 kali 2 dalam kurung min 2. 10 kali 2 itu sama dengan 20. Lalu di Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Dana Japanati Malang dari kelompok 4. Kenapa 10 kurang min 2 sama 18? Kurang 2. Karena 10 kali 2 itu 20. Lalu min 2-nya itu diturunin, jadi 20 kurang 2 itu sama dengan 18. Jadi tidak ada hutang. Kemudian presentasi hasil jawaban dari kelompok 3 kami tutup dengan kalimat sakti. Ya. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian fungsi, syarat-syarat fungsi, serta menentukan nilai dari suatu fungsi. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ya, oke. Silakan Gian bisa ke depan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini saya mengetahui apa itu fungsi. Fungsi adalah rumus yang relasi yang memiliki syarat ketentuan, yaitu bilang A harus memiliki satu pasangan saja. Dan saya juga mempelajari tentang rumus fungsi, yaitu mengganti variabel dengan angka yang diminta saja. Oke, ini kita. Ya, tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh dia. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan yang anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di anggota B. Dan juga untuk menentukan nilai dari suatu fungsi itu kita tinggal mengganti nilai variabel dengan nilai yang diminta. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Bisa kalian terima dengan baik? Bisa. Sudah cukup jelas tentang fungsi? Sudah. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Sudah. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi. Sekarang Ibu ini mengukur pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Secara mandiri silakan kalian kerjakan
latihan soal yang ada di buku paket halaman 51 soal nomor 5. Silakan kalian kerjakan yang di buku paket. Dari hasil latihan soal yang sudah kalian kerjakan tadi, saya katakan kalian sebagian besar sudah memahami tentang fungsi ya. Tapi ada beberapa juga yang masih belum paham, jadi nanti kita akan evaluasi kembali. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita masih di materi fungsi, tapi kita akan mempelajari tentang korespondensi satu namanya. Yang lebih jelasnya itu di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan lagi? Ada, Ibu Akhiri. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi, saya Nyoman Ayu Amardini, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya di SMP Wisata Sanur, Ibu Hoti. Ibu Hoti mengampu mapel matematika di sekolah saya, dan di sebelah saya ada Bapak yang ganteng, adalah Bapak Ugrasena. Bapak Ugrasena adalah pengajar praktik saya. Baik Pak, bisa saya mulai kegiatannya? Ya, silakan Ibu. Baik Bu Hoti, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin di kelas. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Hoti kemarin setelah selesai mengajar di kelas? Bisa diceritakan? Terima kasih. Mungkin saya agak sedikit tegang ya, karena lumayan gitu belajar lihatin orang lain. Iya, nggak apa-apa. Jadi di kelas saya rasa cukup memuaskan. Jadi anak-anak mau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi saya merasa senang, anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran. Bisa diceritakan lagi Bu Hoti area dan langkah pengembangan yang sudah Ibu Hoti lakukan di kelas kemarin? Kemarin kebetulan saya mengajar di kelas 8, jadi materi yang saya ajar itu adalah tentang materi relasi dan fungsi. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak itu tentang yang mana yang merupakan fungsi, yang mana yang bukan, dengan menampilkan contoh-contohnya. Terus kemudian saya membentuk kelompok anak-anak untuk mengerjakan langkah menentukan nilai fungsinya, seperti itu. Menurut Ibu Hoti, dari rencana pengembangan kemarin yang sudah Ibu Hoti lakukan, menurut Ibu Hoti sudah berhasil atau belum berhasil? Kalau dikatakan berhasil atau belum berhasil, menurut saya sendiri itu masih ada yang belum tercapai tujuan pembelajaran, masih ada anak-anak yang belum memahami materi yang saya sampaikan. Kira-kira apa kekurangan Ibu Hoti? Menurut Ibu Hoti yang setelah Ibu Hoti lakukan pembelajaran, mendapatkan nilai, kira-kira di mana kurangnya? Karena pembelajaran itu kan dilakukan dengan berkelompok. Jadi di dalam satu kelompok itu kan tidak semua anaknya bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jadi dia yang merasa mampu itu fokus untuk mengerjakan soalnya selesai. Jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada temannya yang kurang mampu seperti itu. Jadi dia sendiri, aku aja deh yang ngerjain sendiri biar selesai aja ini tugasnya, tugas kelompoknya seperti itu. Jadi anak-anak yang kurang mampu itu dia cenderung hanya mengikuti, diam aja melihat gitu. Tidak diberikan kesempatan oleh temannya yang mampu itu, yang saya perhatikan. Oh, berarti ada siswa yang mampu, jadi siswa yang lebih mampu itu dominan di kelompoknya. Gimana rencana ke depan Ibu Hoti supaya agar semua siswa itu mungkin merasa nyaman di dalam belajar, terus bisa mampu, percaya diri dia mengerjakan soal matematika? Mungkin di awal akan saya berikan tes, semacam tes diagnostik untuk mengetahui perbedaan gaya belajar anak-anak. Jadi dari hasil tes diagnostik itu akan saya kelompokkan mungkin yang mana yang gaya belajarnya lebih nyaman diberikan contoh dulu atau yang gimana. Jadi mereka akan lebih leluasa untuk mengeluarkan kemampuannya dalam mengerjakan latihan soal. Jadi dia dikelompokkan ya berdasarkan visual, auditori, sama kinestetik, sehingga murid belajar di dalam kelas itu menjadi nyaman ya Ibu Hoti ya. Terus kira-kira kapan Ibu Hoti akan melakukan perubahan? Jadi karena ini sudah berlangsung materi relasi dan fungsinya, mungkin di materi berikutnya saya akan coba terapkan itu supaya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu bisa tercapai secara maksimal. Baik, terima kasih Bu Hoti untuk wawancara hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ugrasena, pengajar praktik saya, untuk memberikan tanggapan
Silahkan Pak Ugra. Ya, terima kasih kepada Bu Ayu. Jadi untuk Bu siapa tadi? Bu Hoti. Bu Hoti. Iya, gitu. iya, Hoti. Jadi, Bu Hoti matematika, jangan kencang-kencang Bu. Ya kan semua sih. Jadi untuk Bu Ayu terkait ini kan tentang supervisi, tentang istilah itu menjadi seorang pemimpin. Guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajaran, bahkan sebagai calon pemimpin sebuah lembaga tugasnya. Jadi tugas pokok dari seorang kepala sekolah adalah menilai dan manajemen sebuah sekolah. Salah satunya adalah bagaimana caranya dia tuh mensupervisi atau mengetahui bagaimana kapasitas guru-gurunya di sekolah. Proses supervisi dilakukan itu berkala, karena itulah proses bagaimana melihat guru-gurunya atau yang tenaga pendidik di sekolah itu bagaimana sih kualitasnya dan lain sebagainya. Namun bukan berarti sebuah penilaian bagi ibu. Penilaian dalam artian oh ini guru hebat, ini guru tidak. Namun sebagai proses memberikan masukan kepada guru yang apabila ada kekurangan atau memerlukan sebuah saran dan masukan dari kepala sekolah. Jadi supervisi ini sangat penting dilakukan. Kemudian dari beberapa pertanyaan itu semua sudah komplit, saya rasa sudah berjalan sangat baik terkait rencana ke depan. Kemudian ibu juga sudah mengetahui kekurangannya seperti apa di kelas. Jadi ya itu masuk proses. Namun mungkin dari Bu Hoti sendiri bagaimana rasanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sana tuh bisa saling ngobrol dengan Bu Ayu dan kemudian saling bertukar pikiran, intinya adalah komunikasi. Jadi supervisi dilakukan berkala untuk meningkatkan kompetensi ibu juga, bukan untuk penilaian dari kepala sekolah. Jadi jangan pernah takut saat disupervisi, karena supervisi itu adalah hal yang penting juga. Dan jangan tidak mensupervisi guru-guru, apa kekurangan disampaikan, itulah proses dari sebagai pemimpin. Bukan berarti kepala sekolah atau calon kepala sekolah atau CGP-nya ini lebih baik dari ibu. Jadi saling memberikan masukan juga. Nanti juga calon yang pemimpin itu juga diminta memasukkan dari guru-guru juga kan, masukan saat suling jalan, saat apa itu ada penilaian juga. Kan ada, makanya ada PKKS dan lain sebagainya. Itu saja sih untuk supervisi, sangat wajib dilakukan, dan guru itu juga berfungsi untuk mengetahui apa saja kekurangannya, dan nanti sebagai pemimpin sebuah pembelajaran atau pemimpin lembaga akan memberikan hal yang terbaik untuk guru apabila ada yang dibutuhkan seperti itu. Semuanya kelasnya umpamanya kekurangan, lebih baik ditambahkan ini proyektor atau apa, ditambahkan ini boleh, atau ditambahkan AC atau ini boleh, seperti itu. Jadi poinnya adalah supervisi yang baik dilakukan, dan jangan pernah merasa dinilai atau dijudge oleh seseorang yang mensupervisi itu. Oke, di kemana sudah berjalan dengan baik, Wahyu? Iya. Semangat ya. Iya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Ugra, dan juga nanti Bu Hoti mungkin nanti kita akan berkolaborasi sehingga nantinya kita akan bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kita. Baik, sekian wawancara dari saya, terima kasih.